Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartika Insat ya. Jadi ya, di video kali ini aku mau ngasih update info tentang CPNS 2021 teman-teman. Nah, katanya FR itu sekarang dilarang disebar. Nah, buat kalian yang penasaran gimana sih ceritanya kok bisa FR dilarang gitu disebar, tonton video sampai habis ya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kenapa? Kalau kalian subscribe, aku tuh tambah semangat loh buat video. Dan iya, jangan lupa juga follow Instagram aku di @kartikagh, karena biasanya aku selalu aktif nih di Instagram, baik itu di postingan ataupun di Instant Story. Jadi jangan lupa di follow ya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke, sebenarnya sih ini nggak berita, terus belum ada juga sih peraturan resminya, tapi ini adalah sebuah statement dari, nah ini dia, kita langsung lihat aja langsung tweetan dari @bkn. Mimin BKN ini dia itu kayak meretweet gitu postingannya dari Abi Ridwan atau @abiridwan2173. Nah, tadinya aku masih penasaran ini siapa sih Abi Ridwan nih. Nanti aku akan bahas ke kalian siapa sih sebenarnya beliau gitu. Oke, kita langsung aja ke tweetnya. Saya ingatkan peserta hashtag Dikdin 2021, hashtag CPNS 2021, hashtag P3K 2021 dilarang membuat file report atau ujian SKD, SKB, seleksi kompetensi bidang atau ujian apapun yang sudah dijalani. Ini kompetisi, bukan acara gathering. Lucu banget sih sebenarnya sama tweetannya. Tapi langsung di retweet gitu ya sama Mimin BKN-nya. Dia langsung bilang gitu, panik nggak? Panik nggak? Panik lah, masa enggak gitu. Dan iya, aku mau rekomendasikan dulu nih ke teman-teman paket lengkap persiapan CPNS 2021. Nah, banyak yang nanya, Kak, rekomendasiin dong persiapan CPNS 2021. Nah, aku rekomendasiin ini ya teman-teman. Untuk dari buku SKD sendiri itu ada sukses tes CPNS. Nah, kelebihannya ini ada mentoringnya. Jadi kalian udah dapat kayak bimbingan belajar gitu dari isi bukunya. Jadi bisa dibahas, ada mentornya khusus. Terus apalagi kalian bisa try out pakai sistem CAT kayak di website jadi CPNS. Nah, ini tuh untuk melatih kalian supaya nggak gampang gitu ya. Misalnya nanti menghadapi tes CPNS yang di depan komputer, jadi sudah terbiasa mengklik-klik kayak gitu. Karena tampilannya tuh mirip banget teman-teman sama sistem CAT. Dan kalian bisa daftarnya itu di jadicpns.com. Jangan lupa gunakan kode Kartika supaya dapat potongan harga. Nah, kemudian buku kedua yang udah kami luncurkan bareng Muhammad Arif. Jadi aku dan dia itu sama-sama menyusun buku SKB Kesehatan Umum. Nah, ini tuh kami kumpulkan dari FR asli tahun lalu teman-teman. Jadi ini fresh from the open gitu. Jadi kayak masih hangat-hangatnya. Kalian wajib punya, apalagi khusus rumpun kesehatan. Karena ingat teman-teman, di SKB bukan hanya soal sesuai bidang kalian aja. Karena ada 30% soal kesehatan umum yang kalian harus tahu. Kan sayang kalau misalnya kalian nggak gunakan ini, terus 30%-nya udah hilang gitu aja karena kalian nggak pelajari. Kalian hanya fokus di bidang kalian aja. Makanya kalian wajib punya buku SKB Kesehatan Umum. Jadi ini udah aku buat jadi paket komplit. Dan misalnya nanti kayak ada lagi rekomendasi buku tambahan dari kami, insya Allah aku akan langsung share ke kalian ya. Jadi ini dia balasan dari yang sudah di retweet sama Mimin BKN. Haha, kayaknya kemarin pas SKB aku dapat jadwal awal, saingnya dapat jadwal akhir. FR di mana-mana dan itu plek ketiplek soalnya sama. Meskipun pada akhirnya aku lolos dengan status L2, tetap aja kesel, nggak fair. Mimin BKN-nya juga sendiri udah menjawab ini 21 jam yang lalu ya, jadi masih update banget. Nanti kalau ada info fix, Mimin posting. Yang penting belajar dulu dari sekarang. Jadi ini sebenarnya belum ada ketentuan resmi atau peraturan resminya. Jadi kalau kita mau tahu nanti ketentuannya kayak gimana, apakah emang benar FR itu nggak boleh disebar, ya kita tunggu pengumuman resminya aja ya. Oke, kita langsung aja. Oke, kita lanjut. Setelah SKD, FR pasti bertebaran. Padahal malah jadi bingung baca FR karena kadang tiap peserta FR-nya beda jauh. Tetap belajar menurut kisi-kisi BKN emang paling tepat sih. Hayo lo yang sengaja bikin grup FR. Aduh, ketawanya ngakak banget ya. FR apa sih? Ini mungkin kayak pejuang CPNS yang masih newbie gitu, masih yang baru. Mereka mungkin nggak tahu FR itu apa. FR itu adalah field report, jadi itu kayak laporan lapangan atau kayak kurang lebihnya ya bocoran soal lah. Jadi dari peserta yang udah ujian, dia keluar terus dia masih ingat tuh kan beberapa soal yang dia ingat. Nah, itu disebar kayak gitu sih. Tapi sebenarnya kalau FR ya menurut aku
belum 100% juga bisa membuat langsung lulus, enggak. Karena kebanyakan ada yang dapat FR kemudian dia sebar, terus pas kitanya ujian itu sama sekali nggak ada satupun yang mirip sama FR, itu sama sekali. Hanya mungkin kalau menurut aku ya, lebih baik yang dalam satu instansi atau kayak satu saingannya gitu, itu jangan dibedain waktu ujiannya gitu. Karena tahun lalu itu ada yang ujiannya di awal, kemudian ada sampai ujiannya terakhir. Jadi kasihan yang terakhir gitulah menurut mereka kalau FR disebar. Tapi kalau seandainya peraturan dibuat, misal saingan kita ada kurang lebih 30 orang. Nah, 30 orang itu harusnya di hari yang sama dan di sesi yang sama gitu. Jadi yang gak ada kemungkinan siapa yang dirugikan, toh sama-sama ujian juga. Nah, sementara yang di hari berikutnya, toh kan mereka saingannya tetap bisa belajar juga dari FR, kemudian saingan yang satu lagi juga tetap bisa belajar dari FR gitu. Jadi kayak nggak ada yang dirugikan gitu kalau dilaksanakan ujiannya bersamaan dan satu sesi gitu. Musuh sejati ya dirimu sendiri, bisa ngalahin rasa malas untuk persiapan dan belajar buat tes. Sebenarnya ini sih kuncinya. Harusnya yang nggak mengharap FR, tapi tetap harus mempersiapkan diri dengan belajar. Apalagi ini masih ada banyak waktu ya. Kurang lebih 2-3 bulanan lagi lah untuk menghadapi tes SKD nantinya. Jadi jauh-jauh hari teman-teman itu jangan kayak ya udah nanti aja lah, mau deket-deket ujian aja belajarnya. Oke teman-teman, itu dia beberapa balasan dari retweetnya si Mimin BKN yang bikin heboh ini. Kita langsung lihat aja siapa sih yang memposting postingan ini di Twitter yang pertama kali. Kita lihat aja @abiridwan2173. Beliau ini siapa? Nah, ini dia teman-teman. Setelah aku lihat, ternyata beliau ini adalah Karo Humas BKN teman-teman gitu. Jadi dia ini dulunya lah yang jadi Mimin BKN gitu, tapi di tahun 2017 sampai 2019. Mungkin kalau sekarang beliau masih aktif untuk kayak ngasih tau info-info seputar penerimaan Baitudik dan CPN SP3K. Ini memang banyak banget sih. Aku kasih ini tunjukkan postingan beliau. Jadi ya udahlah ya. Ini juga kita belum tahu ya peraturannya resmi atau enggaknya, nanti kita lihat, kemungkinan ada di pengumuman resmi formasi nanti. Kalau memang tidak diperbolehkan untuk menyebar FR, pasti ada larangan untuk peserta ujian ada di dalam pengumuman formasi gitu. Jadi kita tunggu aja. Oke teman-teman, kayaknya gitu aja dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.